Belakangan ini kabar mengenai perang di kawasan Timur Tengah masih berkelanjutan. Potensi perang antara Iran dan Amerika semakin meruncing setelah Iran menghujani garda revolusi pangkalan militer Amerika dan sekutunya dengan puluhan rudal di Irak. Perang tersebut dilakukan sebagai aksi balas dendam setelah Presiden Donald Trump memerintahkan membunuh Panglima Garda Revolusi Mayor Jenderal Wasim Soleimani. Dunia militer dan perang memang diketahui menjadi aktivitas yang merugikan banyak pihak. Namun ternyata, perang bisa mendongkrak ekonomi penjualan bagi perusahaan-perusahaan pembuat senjata. Produsen dan kontraktor militer mengalami peningkatan penjualan global pada tahun 2018 lalu. Total penjualan senjata mencapai 420 miliar dolar Amerika Serikat atau naik sekitar 4,6% dibandingkan tahun 2017. Studi terbaru mengatakan, angkanya kembali melonjak 47% dibandingkan tahun 2002. Stockholm International Peace Research mengatakan bahwa perusahaan Amerika paling banyak diuntungkan selama perang berlangsung. Saat ini Amerika Serikat mendominasi penjualan senjata di berbagai belahan dunia. Negeri Paman Sam ini menjadi rumah bagi setengah dari 10 perusahaan senjata terbesar di muka bumi ini. Bahkan dari 100 perusahaan produsen senjata Amerika Serikat menyumbang paling besar di dunia. Berikut deretan perusahaan Amerika Serikat yang paling menguntungkan saat perang. Lockheed Martin Corp. Lockheed Martin adalah perusahaan pembuat senjata dan pertahanan terbesar di dunia. Perusahaan yang berada di Bethesda, Maryland ini menghasilkan keuntungan sebesar 47,23 US dollar. Perusahaan ini memiliki sekitar 70% dari penjualan bersih senilai 53,8 miliar US dollar pada tahun 2018. Penjualan bersih tersebut berasal dari pemerintah Amerika. Boeing. Perusahaan Boeing merupakan salah satu perusahaan militer yang dimiliki oleh Amerika Serikat. Boeing sendiri menghasilkan keuntungan 29,15 miliar dolar dari penjualan senjata dan layanan militer pada tahun 2018. Kemudian Boeing mendapat keuntungan dari kontrak pertahanan sebesar 19%. Sebagian besar pendapatan Boeing juga berasal dari penjualan pesawat komersial. Northrop Grumman. Northrop merupakan perusahaan yang didirikan Hawthorne di California pada tahun 1939. Perusahaan ini dikenal sebagai pembuat bom siluman B-2. Menurut SIPRI, Northrop menghasilkan 26,19 miliar dari penjualan senjata dan layanan militer lainnya. Raytheon, perusahaan kontraktor pertahanan terbesar keempat di dunia ini, diketahui adalah pembuat senjata presisi jarak jauh yang berpusat di Waltham, Massachusetts. Perusahaan ini memiliki pendapatan sebesar 27,06 miliar US dollar pada 2018 dan 87% dari keuntungan tersebut didapat dari penjualan senjata dan kontrak pertahanan. Indonesia punya kawasan mangrove terbesar di dunia seluas 3,3 juta hektar. Organisasi Pangan dan Pertanian PBB bahkan mencatat keanekaragaman hayati mangrove Indonesia paling tinggi dengan 43 jenis mangrove. Hutan mangrove di kawasan pesisir memiliki peran penting secara global karena 80% hasil ikan tangkap di dunia bergantung pada hutan mangrove. Mangrove melalui akarnya yang rapat berfungsi menyaring air dari kotoran dan polutan. Hutan mangrove juga melindungi masyarakat pesisir dari dampak perubahan iklim serta bencana alam seperti tsunami, badai, dan gelombang laut. Sayangnya hutan mangrove di Indonesia kini dalam kondisi kritis. Pada periode 1980-an, degradasi dan deforestasi mangrove mencapai 50.000 hektar per tahun karena berubah jadi lahan budidaya perikanan dan perkebunan kelapa sawit. Indonesia tercatat sebagai negara dengan tingkat kerusakan hutan mangrove tercepat di dunia. Diperkirakan saat ini lebih dari 600.000 hektar mangrove Indonesia dalam keadaan rusak dan mendesak untuk dipulihkan. Kerusakan mangrove terjadi secara merata di seluruh Indonesia. Sebagai gambaran, Jakarta memiliki kawasan mangrove di Suaka Marga Satwa Muara Angke yang total luas lahan 25 hektar. Ini lokasi mangrove terakhir di Jakarta yang kini jadi salah satu kawasan percontohan untuk upaya restorasi ekosistem mangrove di Indonesia. Hutan mangrove adalah salah satu bagian dari kondisi hutan Indonesia yang kondisinya memprihatinkan. Hutan Indonesia mengalami kehilangan seluas 684.000 hektar setiap tahunnya, bahkan Indonesia sempat menempati peringkat kedua tertinggi di dunia untuk kerusakan dan kehilangan hutan setelah Brazil.
Hutan mangrove Indonesia menyimpan 3,14 miliar ton karbon atau setara dengan sepertiga stok karbon mangrove dunia. Kerusakan pada lahan mangrove akan memberikan dampak cukup signifikan terhadap iklim global, salah satunya yakni kenaikan suhu. Menjaga hutan mangrove adalah solusi paling efektif dan hemat biaya menahan laju kenaikan suhu global. Saat ini dunia sedang berusaha mencapai Sustainable Development Goals atau yang disingkat dengan SDG untuk tujuan pembangunan berkelanjutan dan mengupayakan masa depan yang lebih baik bagi umat manusia. Menyelamatkan mangrove bukan saja menurunkan suhu, tapi juga membantu Indonesia berkontribusi lebih besar mencapai SDG dunia. Maka mari kita bersama-sama menjaga dan merawat mangrove agar tidak terjadi kerusakan yang semakin banyak. Laga penuh gengsi bakal tersaji antara Persib melawan Persija di laga final Piala Menpora 2021. Laga final akan berlangsung dalam 2 leg. Persib yang kalah di leg 1 masih bisa membalas kekalahan di leg kedua yang berlangsung Minggu 25 April. Setiap laga Persib versus Persija pasti akan selalu bertensi tinggi karena melibatkan 2 kelompok supporter garis keras, The Jackmania di pihak Persija melawan Viking di pihak Persib. Untuknya di masa pandemi COVID-19 ini, laga final antara Persib melawan Persija digelar tanpa penonton. Namun, ketua kelompok pendukung masing-masing nampaknya harus mendinginkan suasana panas di luar lapangan biar tak pecah jadi bentrok berdarah. Maklum, korban sering berjatuhan ketika laga Persija melawan Persib digelar. Pada tahun 2012, seorang bobotoh Persib tewas karena tusukan senjata tajam. Pemuda berusia 22 tahun ini tewas karena dikeroyok oknum supporter The Jackmania. Di hari yang sama, supporter The Jackmania bernama Lazuardi tewas dikeroyok oleh sesama supporter The Jackmania hanya karena korban mengenakan kaos berwarna biru yang identik dengan seragam Persib. Dani Maulana, seorang bobotoh Persib juga tewas di hari yang sama karena dikeroyok The Jackmania. Pada tahun 2016, Gilang dan Harun Al-Rashid juga tewas. Gilang adalah wakil ketua The Jackmania yang tewas bersama Harun usai pulang dari menyaksikan pertandingan Persija di Solo. Gilang dan Harun dicegat di wilayah Cirebon dan dikeroyok oknum bobotoh sampai tewas. Bentrok antar supporter bola sudah terjadi sepanjang usia sepak bola sendiri. Tragedi Ibrox adalah salah satu kisah pilu yang terjadi di lapangan hijau. Setidaknya 25 supporter tewas dan 500 luka-luka akibat terinjak-injak dan tertimpa tribun yang roboh. Pertandingan berdarah ini terjadi pada tahun 1902 antara Glasgow Celtic melawan Glasgow Rangers di Liga Skotlandia. Pertandingan awalnya berlangsung normal namun dalam tensi tinggi. Menjelang menit akhir, Celtic berhasil mencetak gol membuat mereka unggul 1-0 atas Rangers. Supporter Rangers berbondong-bondong keluar stadion merasa klub kesayangannya bakal kalah. Tak dinyana, tak lama kemudian Rangers berhasil mencetak gol penyeimbang. Supporter Rangers yang sudah terlanjur keluar stadion balik masuk ke dalam stadion untuk merayakan gol tersebut. Tragedi pun pecah karena kelompok supporter Rangers yang ingin masuk kembali ke stadion dihadang kelompok supporter Celtic. Suasana tak terkendali, supporter saling dorong dan injak menyebabkan tribun roboh. Puluhan korban jiwa pun melayang sia-sia. Inilah tragedi bola yang disebut-sebut paling berdarah sepanjang sejarah akibat rivalitas panas antara supporter, yaitu tragedi Heysel. Pada 29 Mei 1985, digelar partai antara Liverpool melawan Juventus di Liga Champions. Tragedi bermula dari saling ejek antar kubu. 1 jam sebelum kick-off, kelompok hooligan Liverpool merangsek ke area tifosi Juventus menerobos pagar pembatas. Tifosi Juventus berusaha menyelamatkan diri, namun tragedi terjadi. Tribun roboh karena tak kuat menahan beban penonton. Ratusan orang tertimpa dinding yang berjatuhan dan 39 orang tewas mengenaskan. Tragedi berdarah itu sudah jadi catatan kelam sejarah sepak bola. Biar jadi pelajaran di masa depan, kalau rivalitas antar klub bola boleh panas, tetapi hati supporter harus tetap dingin.